Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, "Dakhala ar-rajulu an-nara fi dhubabin wa dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin." Hadis ini hadis yang mauquf, namun sebagian ulama mengatakan maknanya marfu. Mauquf itu dari sahabat, bukan dari Nabi. Tetapi tatkala Salman Al-Farisi berbicara tentang sesuatu yang gaib, kata mereka tidak mungkin sahabat ini berbicara sesuatu yang gaib kecuali mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis itu dari Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, "Dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin." Ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhala ar-rajulu an-nara fi dhubabin. Ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa wahai Rasulullah seorang masuk surga gara-gara seekor lalat? Seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Maka Nabi jelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang lewat suatu kampung, kampung itu punya berhala. Dan orang kampung tersebut tidak membolehkan seorang pun lewat kampung tersebut sampai menyembahkan sesuatu. Maka dua orang tadi diberhentikan oleh kampung tersebut. Mereka berkata, "Qarrib, sembahkan sesuatu untuk berhala kami." Yang satu berkata, "Ma indi syai', saya tidak punya sesuatu untuk saya sembahkan." Kata mereka, "Qarrib walau dzubaban." Sembahkan suatu, berikan sajian meskipun hanya seekor lalat. Kata dia, "Enggak, saya tidak akan menyembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Fadarabu unuqahu, maka mereka pun penggal kepala orang ini, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada yang kedua, "Qarrib, sembahkan sesuatu." Kata dia, "Ma indi syai' li uqarrib." Saya tidak punya sesuatu untuk saya serahkan. Kata mereka, "Qarrib walau dzubaban." Sembahkanlah meskipun hanya seekor lalat. Maka dia cari lalat, kasih saja sama berhala tersebut. Fa khallau sabilahu, dia dibiarkan lewat kampung tersebut, fadakhalan nar, maka dia pun masuk neraka jahanam. Perhatikan di sini. Dia hanya mengorbankan seekor lalat sebagai sajian, itu membuat dia masuk neraka jahanam, apalagi kalau ayam. Apalagi kalau kambing, apalagi kalau kebo, apalagi kalau sapi. Ya. Sebagian penyembah-penyembah arwah manusia dikorbankan, itu sih. Ya, apalagi manusianya gemuk. Ya. Bang, jangankan hewan, manusia mereka korbankan. Sebagian penyembah-penyembah arwah. Ya. Tapi dalam kaum muslimin yang mereka sembahkan kepada selain Allah, hewan biasanya, hewan. Dan ini kita kesyirikan yang tersebar di masyarakat. Saya lihat sendiri, mata kepala saya sendiri. Waktu zaman saya masih kecil, ada mau bangun rumah, maka datang kepada orang pintar, orang pintarnya jadi imam terkadang. Kalau ada acara ini dia yang pimpin, acara zikir bareng, acara tahlilan dia yang pimpin ya. Tapi waktu mau bangun rumah dia kasih bilang, "Ini potong ayam 3 ekor." Terus darahnya ditumpahkan taruh di tanah yang akan dibangun rumah supaya jin penunggu tanah tidak tidak mengganggu. Jadi hal ini sangat membuat masyarakat bimbang ya. Masyarakat tidak tahu, kelihatannya ini orang alim ternyata ngajarin kesyirikan. Ya orang awam mana tahu lah ini orang alim, orang pintar kok. Masa ngajarin kesyirikan? Dan ternyata ngajar kesyirikan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, kemudian diambil ayam, disembelih, kemudian darahnya ditumpahkan ke mana? Ke tanah. Ini syirik akbar, mengeluarkan seorang dari Islam.